Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue masih ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia, yaitu pertandingan antara Kroasia melawan Brazil. Jadi kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, Kroasia berhasil menang melawan Jepang. Sebenarnya pertandingannya sampai babak extra time adalah skornya 1-1. Dan ketika adu penalti, Kroasia lebih unggul dibandingkan dengan Jepang ya. Mungkin masalah mental kayaknya Jepang, karena penendangnya nggak ada yang berhasil mencetak gol. Oke, kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik, Kroasia secara penguasaan bola unggul di angka 58%, kesempatan menciptakan golnya sebanyak 16 kali, dan 4 kali yang mengarah ke arah gawang. Total operannya juga banyak, yaitu sebanyak 735 kali, dan 624 kali operan yang berhasil. Nah, Kroasia melakukan 130 kali serangan, dan 46 serangan berbahaya. Jadi kemarin memang gua nonton pertandingan ini sebenarnya agak imbang sih kalau menurut gua. Bahkan Jepang pun mainnya cukup bagus kalau menurut gua. Dia berhasil menciptakan beberapa kali kesempatan yang cukup membahayakan gawangnya Kroasia. Tapi memang lini pertahanan Kroasia diakui bahwa mempunyai lini pertahanan yang cukup solid ya kalau menurut gua, dan juga Kroasia bisa memberikan serangan-serangan balik yang juga membahayakan lini pertahanan Jepang. Jadi mereka sebenarnya sama kuat dan imbang, cuman sayangnya ketika adu penalti ternyata sepertinya mental para pemain Jepang tidak berhasil memasukkan gol sama sekali. Nah, Kroasia kita tahu di Piala Dunia sebelumnya dia bahkan dari mulai perempat final tuh sampai final itu selalu extra time. Tapi walaupun akhirnya mereka kalah di final dan mau nggak mau emang habis energinya. Cuma kita nggak tahu apakah dia bisa mengulangi lagi di tahun ini, kita lihat nanti seperti apa. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Brazil luar biasa sekali. Mereka berhasil menang dengan skor 4-1 melawan Korea Selatan. Kalau secara statistik, penguasaan bola Brazil unggul, yaitu di angka 53%, dan kesempatan menciptakan golnya luar biasa sebanyak 18 kali. Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 9 kali. Ngeri emang Brazil. Nah, secara total operan mereka hanya melakukan 616 kali operan, di mana 556 kali operan yang berhasil. Nah, secara serangan Brazil itu hanya melakukan sebanyak 116 kali serangan dan hanya 55 kali serangan berbahaya. Jadi memang kalau ngelihat pertandingan kemarin sih gue ngeliatnya memang Brazil berhasil memanfaatkan kelengahan dari para pemain bertahannya Korea. Jadi mereka bergerak dengan cepat Brazil dan mereka langsung memanfaatkan keterbukaan. Jadi sepertinya memang Korea Selatan mau mencoba untuk menyerang di awal-awal babak kalau gue lihat, tapi akhirnya mereka sedikit terbuka dan akhirnya ada celah di sana dan Brazil berhasil menciptakan gol di menit ke-6 kalau nggak salah di gol pertamanya. Nah, gol ini membuat perubahan permainan juga kalau menurut gue, dan akhirnya Brazil berhasil nambah lagi gol menjadi 2-0, bahkan lanjut lagi menjadi 3 dan lanjut lagi menjadi 4. Jadi memang sebenarnya kalau gue lihat ini adalah bagian dari strategi sih sebenarnya, keberhasilan Brazil dalam menerapkan strategi untuk menyerang cepat di awal-awal babak, dan itu membuahkan hasil, merubah alur permainan yang mungkin sudah disetup atau mungkin sudah dirancang oleh pemain Korea Selatan yang biasa lebih mempertahankan diri dan untuk melakukan serangan balik, tapi ternyata apa? Tidak berhasil. Ya mau nggak mau ketika mereka ketinggalan 2-0 mereka langsung keluar dan akhirnya makin terbuka ya. Mau nggak mau akhirnya Korea Selatan dengan sangat disayangkan harus kalah dari Brazil dengan skor 4-1. Nah, memang Brazil gue akuin luar biasa pemain, dan itu lawan beratnya Argentina sih kalau menurut gue. Oke, balik lagi ke pertandingan antara Kroasia melawan Brazil. Kuncinya memang adalah di lini pertahanan Kroasia kalau menurut gua. Kalau mereka sanggup bertahan di awal-awal babak dari serangan cepatnya Brazil, mungkin akan bisa merubah alur permainan kalau menurut gua. Karena ketika orang yang melakukan penyerangan tapi tidak berhasil menciptakan gol, mental mereka akan sangat terganggu kalau menurut gua. Dan gue yakin Brazil akan keluar menyerang ketika melawan Kroasia. Kroasia akan mencoba untuk bertahan dan memanfaatkan serangan baliknya mereka yang cukup cepat dari kiri maupun dari kanan. Nah, ketika tingkat keberhasilannya ini tinggi, bisa saja sebenarnya Kroasia mampu menahan lagi Brazil dan mungkin bisa memaksakan diri untuk keperpanjangan waktu.
dan mungkin ya bisa mengambil dari adu penalti lagi ya. Nanti kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas kuncinya adalah di situ, dan gue yakin pasti Brazil akan menggempur. Nah, di sini juga adalah akan diuji sebenarnya mental dari Brazil. Apakah dia mampu walaupun misalnya ternyata tidak berhasil mencetak gol di awal-awal dengan terus konsisten menyerang dan segala macam, apakah mampu? Ya mereka sudah buktikan itu di pertandingan kemarin sebenarnya. Ada mereka, gue lupa di pertandingan apa gitu, mereka baru bisa mencetak gol di babak kedua. Tapi mereka tetap konsisten kok dengan kesabaran dan urutan mereka untuk menyerang dari berbagai macam sisi, mencari peluang. Mereka telah membuktikan itu. Nah, nggak tahu nih apakah dia mampu apa enggak. Tapi kalau menurut gua harusnya sih Brazil sih mampu karena mereka sudah membuktikan. Jadi kalau menurut gua sih di pertandingan ini harusnya Brazil yang memenangkan pertandingan. Walaupun sebenarnya gua berharap Kroasia yang menang. Di Argentina kalau menang lawan Belanda nih enak dia, lawannya nggak perlu Brazil. Karena kalau Argentina ketemu Brazil agak sedikit tensinya agak tinggi lah. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus review dan juga prediksi dari pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.